Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jaddal Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummul Hasan. Assalamualaikum ya Ummul Husain. Assalamualaikum ya Ummul Zainab. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Ummul Fatimah. Assalamualaikum ya Ummul Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidah Aminah binta Wahab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Abul Zainab. Assalamualaikum ya ummata Sayyidina Muhammadin fi masyariqil ardi wa magharibiha la ya minkum wal amwat warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi farigil gumam wa kashifil dhulam. Hamdan yaqumu bi syukrihi ma asdahu minan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muqallibu jami'al umam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasuluhul ladzi lil anbiya'i akhirun wa khatam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil najdati wal karam. Allahumma a'tina khairan ni'am. Amin. Al-hadithul awal an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani 'abidun wa 'alimun faqala fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Akhrajahu Tirmidzi wa sahaha. Wa fi riwayatin thumma qala inna Allaha wa malaikatahu ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi hujriha wal hitana fil bahri la yusalluna 'ala mu'allimin nasil khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Alhamdulillah semata-mata pertolongan dan petunjuk dari Allah yang kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengadakan pembacaan Maulid yang dikarang oleh seorang Habib dari Betawi, Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas, yang disebut beliau dengan nama Maulidun Nabiul Karim. Kemudian kita meneruskan pembacaan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh guru kita di kota Martapura, yang beliau adalah kelahiran dari kota kita Amuntai ini, yaitu Al-Alimul Fadil Tuan Guru Haji Muhammad Syukri Unus. Beliau mengumpulkan 40 hadis tentang ilmu, yang mana beliau ceritakan dalam kitab ini, yaitu ketika beliau dari awal hari tasyrik setelah hari raya haji tahun 1405, mungkin sekitar tahun 84 atau 85 dari itu. Jadi hari raya haji lalu tak buka hadis ini dapat petunjuk, dapat suatu hatar atau getaran hati yang baik untuk menghimpunkan 40 hadis yang berurusan atau berhubungan dengan masalah ilmu. Lalu beliau pun bergerak mulai mengerjakan di hari-hari tasyrik itu, dari hari 11 dan seterusnya, hingga sempurna, dan ingin berniat agar termasuk daripada orang-orang daripada umat Rasulullah yang mengumpulkan 40 hadis dan meriwayatkannya kepada orang-orang di sekitarnya atau murid-muridnya, hingga dengan fadilat nanti di hari akhirat dibangkitkan Allah Ta'ala dalam keadaan alim dan masuk surga dalam syafaatnya Rasulullah, dan seterusnya. Banyak tiga hadis disebutkan ini. Fadilat tentang orang mengumpulkan hadis 40 dari hadis Nabi, kemudian diriwayatkan kepada yang murid-murid, yang mana fadilatnya adalah akan memberikan syafaat Rasulullah, masuk surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya. Hadis yang pertama
tadi dikutipkan atau diambilkan dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan beliau menghukumi hadis itu dengan hadis sahih. Bagaimana Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu waktu pernah disebutkan atau ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang dua orang. Ada satu orang ahli ibadah, ibadahnya tuh kencang benar, macam-macam ibadah, dari bawang guring sampai guring pulang, sambung nyambung ibadahnya. Nah, kedua orang alim. Orang alim itu kan kelasnya adalah orang yang berilmu kemudian mengajarkan ilmunya. Atau lebih banyak dia sibuk menghadapi manusia daripada sibuk menghadapi sajadah. Kurang lebih demikian. Lalu Nabi memberikan jawaban. Sabda Rasulullah SAW, fadlul alimi alal abidi. Ini dua orang yang mulia tadi, yang lebih utama adalah orang yang alim. Dia akan mendapat kemuliaan lebih atas orang yang ahli ibadah tadi, yaitu orang yang alim dengan ilmu syariat serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala. Itu dikatakan sebagai orang alim. Jadi orang yang mengetahui bermacam-macam ilmu syariat dan melaksanakan kewajiban kepada Allah, itu predikat orang alim. Adapun orang abid, maka pengertiannya adalah orang yang menuntut ilmu setelah dia mendapatkan ilmu-ilmu yang harus diamalkan sebagai fardu ain, dia pun berhenti, lalu dia menggunakan ilmu itu untuk beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengajarkan ilmunya. Makanya seorang aja, jadi ilmu fardu ain dikuasai, amalkan, beribadah aja, itu abid, predikat abid namanya. Tapi kalau orang alim, dia menuntut ilmu, mengamalkan segala yang difardukan kepadanya, ditambah lagi dia sampai menguasai bermacam ilmu dan mengajarkannya. Itulah perbedaan antara alim dengan abid. Jadi tiap orang abid pasti berilmu, dan orang berilmu pasti mengajar. Jadi orang yang alim pasti mengajar. Pengertian hadis orang alim dari Nabi, orang yang berilmu dan mengamalkan serta mengajarkan, maka predikatnya orang alim. Adapun orang abid, orang yang alim tapi mayu seorang. Jadi kada mesti nang abid itu dikatakan abid itu sekadar nang apa mengaji seperlunya, kan belum tentu lagi nang fardu ain. Lalu sudah sibuk dengan ibadah, itu baru predikat abid lagi. Itu masih kelas orang awam. Ada orang nang abid ini, inya sudah cukup ilmunya, lalu dia sibukkan dirinya dengan beribadah, maka predikatnya sebagai abid. Ternyata dua nang mulia ini, nang luar biasa ini kan, kedua-duanya ini ada perbedaan kemuliaannya. Kafadli ala adnakum, itu Nabi bandingannya seperti kelebihan diriku dibandingkan kepada para sahabat-sahabatku nang paling uhu. Sahabat Nabi itu mulia sudah, karena mereka mendapatkan maqam nang tinggi, yaitu sebagai sahabat Nabi itu di atas para wali-wali. Kayak apa aja tinggi derajat wali, maka di bawah daripada derajat sahabat Nabi, itu mulia sudah. Ternyata Nabi yang paling mulia, sahabat Nabi paling uhu. Begitulah perbedaan antara orang alim dengan orang yang abid tadi. Nah, itu Rasulullah menjawabkan. Maka luar biasa kan keutamaan menjadi orang alim ini. Kemudian riwayat yang lain dari Imam Tirmidzi juga, Allah Ta'ala dan para malaikatnya, yaitu nang menyandang arasy, dan seluruh penduduk langit, nah mereka malaikat dan para nabi-nabi yang ada di langit, kemudian penduduk-penduduk yang ada di bumi, sampai samud yang ada di dalam luangnya, di dalam sarangnya, atau iwak-iwak yang ada di lautan, maka semuanya itu memintakan ampun atau mendoakan yang bagus-bagus kepada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Jadi muallimin nas maksudnya orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia, ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada manusia diajarkan. Yang dikaitkan kalau ilmu agama ini kan jelas ya, kalau tauhid, fikih, tasawuf. Kemudian ilmu alat Quran supaya bisa menjadi kitab, supaya memahami dengan baik, itu kan jelas ilmu agama.
Ada Jepang juga ilmu tuh, misalkan ilmu tentang arah kiblat. Jadi kan ilmu umum pada asalnya, cuma antara dikaitkan untuk mengatur arah kiblat maka jadi ilmu agama. Nah, maka jadi ilmu yang bermanfaat. Atau ilmu tentang banyu, kayak apa banyu nang mutlak nang kada kan, lalu mengetahui faktor-faktor alamiah banyu. Nah, itu kan asli ilmu umum kaitannya, lalu terkait dengan agama. Karena banyu dipakai banyak berwudu atau mandi wajib atau membersihkan najis. Nah, maka akan masuk kepada ilmu bermanfaat. Jadi terkadang ilmu-ilmu umum pun bisa berubah menjadi ilmu agama kalau bisa menyatakan. Ilmu matematika, IBU ada hitung ya Pak. Banyak kan kita tuh hitungan faraid, hitungan bejakat, hitungan kan. Nah, maka ilmu matematika itu ilmu umum, tapi bisa naik menjadi ilmu agama ketika dikaitkan untuk menjalankan kewajiban Allah Ta'ala dalam hitung-hitung. Nah, begitulah. Jadi ada yang jelas ilmu agama, ada juga ilmu itu asalnya ilmu umum, tapi karena bisa meniatkan yang baik, maka bernilai ilmu agama. Tapi ilmu umum itu harus dikatakan jadi ilmu agama setelah selesai melaksanakan nang fardu ain. Hanya nang fardu kifayah itu dianggap benar kan, sebagai fardu kifayah atau sunat tadi. Itu ada apa tingkatannya. Nah, kemudian tadi siapa-siapa, nah Allah Ta'ala apa yang Nabi sebutkan tadi, penduduk bumi itu manusia, jin, dan seluruh makhluk hidup yang lain. Jadi manusia itu walaupun secara lahiriahnya kan kadang menduakan lawan orang-orang dan guru-guru agama, tapi pada hakikatnya hati mereka itu senang kepada orang-orang yang mengajari agama. Hakun kada hakun, marasa kada marasa, hati itu senang kepada. Jadi ada nilai-nilai lisanul hal mereka itu mendoakan yang baik kepada orang-orang yang mengajarkan agama. Misalkan orang yang ini baca doa kan, atau misalkan menghadiri satu acara kan, otomatis kan baca doa. Nah, doa itu kan terarah kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, misalkan kita doakan sebagai para ulama kita diberikan Allah kesehatan, keafiatan, nah, doa amin ya nah. Nah, jadi kan manusia mendoakan kebaikan kepada orang-orang alim. Kita baca doa awal kan. Tahu buat itu ulama-ulama kan didoakan gitu. Nah, kata-kata bujur aja kan pun Nabi ini. Walaupun kadang mungkin orang-orang awam ini kadang merasa bahwa dia itu sebenarnya mendoakan kepada para ulama, mendoakan yang baik-baik. Nah, itu. Jadi kenapa Samud itu mendoakan juga? Karena dia merasa keberkahan yang turun dari langit berkat para ulama-ulama tadi. Nah, kenapa iwak dikuya juga? Padahal iwak itu kada berilap. Kenapa iwak berilap? Karena bisa berdoa doa kan ada ilap, mau ilap kerja. Kalau berdoa lah kita nih, kada ruhoi bandir mana? Ternyata dianggap Tuhan berdoa juga. Kenapa iwak itu mendoakan dan orang alim? Karena gara-gara orang alim, iwak ini dapat suatu jaminan keamanan. Oh, jadi tuan guru kada boleh menyetrum iwak. Nah, terima kasih iwak kan. Ya kan? Nah, iwak haruan kena setrum, ceng. Wah, meloncat langsung deh. Tarampang iwak haruan takajutnya lah. Ada setrum dong nih. Kubuyong mah yang setrum pokok nih. Tahu takajut yang setrum deh. Pas mau satu mana setrum juga. Nah, apa iwak? Rasain iwak juga deh. Nah, nyetrum iwak pas orang anak juga kan. Senjata makan Tuhan. Rasain lo iwak lo kan. Nah, itu. Itu tau kira-kira apa? Kira-kira boleh mengenalkan satu rumah mana? Akhirnya bisa anak seorang juga kan. Nah, lalu tuan guru kan, dia tuan guru jangan apa semina-mina lah binatang kan. Nah, jangan iwak dimainakan. Nah, itu kan. Nah, ya, ada di mana iwak dimainakan tuh ada dimakan tapi disakiti kan. Nah, iwak tuh jadi apa? Jangan mana diburu, ditumbak, dipanah kan ya. Misalkan mana mati iwaknya dimakan, nah orang kan harusnya dimakan iwak tadi. Atau banyak mau ujun aja kan, karena iwaknya tiba pulang, hancur muntung iwak kan. Maka iwak sekali matok nggak sepulang, matoknya nunggu jeda kan, hancur muntungnya kan, diunjuni terus nih. Kan anak merasakan wujudnya nih aja, nang wujudnya tuh ada di juga aja, itu deh. Nah, yalah, ini ada nih bukan nangka nih, kemana jalan tol, di wujud selajur. Ada kamu wujud jalan tol, mau wujud pipi kubunya begincu. Nah, makanya punya berseruan lah.
bangga namanya, oh ini dia yang muntah di lentol. Pas orang ke sana, manusia orang pas orang di sini juga. Orang jangan nakon, kelas status aja. Oh ya luas jalannya aja, nyamannya jamannya orang jualan aja. Ada kursinya ini. Seorang berseruan berarti, lalu orang maju status si anu nah, kurang haji orang, si anu menggui di status, pas orang misalnya. Dia mungkin, nah itu adalah orang sembayangan di jalan tol lah, atau di salawat di jalan tol adalah seorang berseruan noleh berenai hak tahu ada jalan tol berenai itu sudah kisahkan, jalan itu kisah, mungkin kalau warga bilang, soalnya kita rawanan ke sana aja, nah, makanya macam mana tidak sih toh, abang kuning hijau noleh, nah nanti macam mana, lalu kita mengguyur orang ke situ, pas orang tadi bisa, pas orang saya juga. Nah, jadi nakal itu jangan dienuakan, jadi hababarakan berdaigen. Takkan nasi itu orang nasi panang mah nang video, nah keseruan noleh madakan, pakai apa atau pakai drone noleh, pemandangannya, pakai YouTube tak buat deh, banyak nang like noleh, banyak nang share noleh. Itu kan tidak bila orang terpanggil ada maksiat, kira-kira nang keseruan deh, karena saya juga. Itu akan jadi niatnya apa? Niatnya apa? Kasih menyerwani orang kasih tahu kan apa niatnya? Nah, orang nang datang, orang hendak maksiat. Bisa karena seorang juga karena di akhirat, kenapa jangan ke maksiat? Si anu bui jenah. Itu tuh contohnya lah, contohnya. Bukan kita menyalahkan pembangunan, tapi kan orang menyalahgunakan sesuatu yang bagus dibangun oleh pemerintah. Misalnya di tengah hutan apa? Baju dalamnya, lagi mandiannya. Pokoknya jadi ayamnya aja. Makanya putih-putih aja mulus-mulus aja. Rugi kan itulah aja. Nah, apa? Orang di musibah namanya di bundaran tuh banjir di musibah. Seorang maksiat, itu kan? Seorang berseruan. Pas orang maksiat ke orang di sini juga. Kanyang aja aku aja, aku lior aja. Banyak yang dilihat di sana tuh jebah aja. Rugi itu bang, jangan ada tulak. Nah, pas saya kawan isok nanti juga. Pas suruh punya, ada malah. Nah itu kita hati-hatilah dalam bertindak dan sehari-hari ini. Jangan sampai kita menghuluakan orang maksiat, tapi seorang misalnya. Jadi pikir betul kan jangan jadi dosa, seorang menghuluakan. Nah itulah. Kemudian kita membaca kitab Ayyuhal Walad. Bagaimana Imam Al-Ghazali ini, Sidin sangat sayang kepada murid Sidin. Lalu Sidin kirim surat. Ini ada menarik anunya apa jelang tahu kronologinya adalah. Jadi kisahnya kita baca dari awal. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi jami' ulumi fid darin amin. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama bi khidmati Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Washtagala bi tahsil wa qira'atil ilmi alaih hatta jama'a min daqaiqil ulum wastamala fadhila nafs. Thumma inna tafakkara yawman fi hali nafsi wa khatara ala bali wa qala inni qara'tu anwa'an min ulum wa sarabtu tay'ana umri ala ta'allumiha wa jamiha wal an yanbaghi an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni gadan wa yu'nisuni fi qabri wa annaha la yanfa'u hatta atrukaha wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukaha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Jadi ceritanya salah seorang daripada murid Imam Al-Ghazali, Sidin ini sangat berbakti kepada guru. Pokoknya keperluan Imam Al-Ghazali, Sidin selalu membantu, selalu memudahkan apa-apa yang diperlukan oleh Imam Ghazali. Berkhadam, bahasa dan pesantren itu berkhadam. Lawas sudah Sidin berkhadam dengan Imam Al-Ghazali. Sekaligus Sidin menuntut ilmu, belajar macam-macam kitab sudah dan menghafal hingga Sidin menguasai ilmu-ilmu yang halus-halus. Artinya kan yang sudah dapat fardu ainnya, fardu kifayahnya, yang sunat-sunatnya pulang. Dan sudah sempurna beliau itu menjalankan apa-apa yang menjadikan seseorang itu menjadi mulia dalam pandangan Allah Ta'ala. Tetapi nangaran orang memang kan, nangaran orang perlu kebaikan itu ada batasnya. Orang yang sudah baik masih ingin jadi lebih baik.
Pada suatu hari berpikir sini, aku ini keadaanku kayak ini belum tentu sampai ke ujung aku ini baik. Belum tentu aku ini nyaman dalam umur. Belum tentu akan pada bahagia di negeri akhirat. Lalu terlintaslah di hati seorang tadi. Aku ini kan belajar macam-macam ilmu sudah. Dan umurku ini bilang lebih separuh sudah kugunakan hanya untuk ilmu, hanya untuk belajar dan menghafal dan menguasai. Sekarang saatnya lah aku harus mencari jati diriku dan ilmu apa yang cocok yang harus kupertahankan, yang terus ku amalkan, yang terus ku pegang hingga akhir umurku. Nang mana ada bermanfaat, ngintu nang akan aku perjuangkan, aku pertahankan. Nang mana apa yang menjadi kejinakanku dalam kubur, itulah yang akan ku pertahankan. Dan apa-apa ilmu yang tidak bermanfaat lagi, tidak penting lagi, itu harus ku tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda mengajar kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Kan jadi ilmu itu macam-macam ilmu dikuasai tapi tidak ada manfaat. Ada hakot Nabi itu tak buang-buang umur macam-macam dipelajari lah pun bisa Tuhan tak pakai gimana Nabi berdoa jangan sampai demikian dia Nabi. Jadi ilmu itu kan muntah pakai kan bagus banget. Biar ilmu itu umum kita pakai kan manfaatnya ada, bagus. Jadi ilmu umum itu jadi baik ketika niatnya baik dan setelah selesai fardu ain. Jadi kita ada mengatakan ilmu umum itu ada baik lah, ada aja baiknya, tapi asalkan fardu ainnya bujur sudah. Nah itu tak. Bila orang itu sudah bujur tauhidnya, bujur fikihnya, bujur tasawufnya, dapat ilmu umum, maka ilmu umum ini akan dijadikannya sarana untuk memperkuat 3 ilmu tadi. Karena ada, di Gunung Sokombol Bari kan, ujar sidin orang yang belajar ilmu kedokteran itu lebih cepat sidin dapat ma'rifah lawan Tuhan. Karena melihat keajaiban dalam kedokteran itu kan kayak apa Tuhan menciptakan manusia nih, kayak ini kan anunya bentuknya kayak ini pulang caranya sistemnya kayak ini penyakitnya kayak ini cara penyembuhannya kan luar biasa kan lihat mereka itu ilmu alam nih. Itu sih jalan ma'rifah yang cepat kepada Allah Ta'ala. Tapi kan harusnya mereka itu sudah bujur ilmu fikih, bujur tauhid, bujur fikih dan bujur tasawufnya. Maka ilmu yang umum akan memperkuat terhadap ilmu fardu ain tadi. Kayak itu Pak harusnya jalannya. Nah, di sistem pendidikan kita ini seharusnya kayak itu kan. Ilmu Al-Quran kan belum tidak bisa baca Quran oleh bagus bacaan Qurannya dan diajari pulang bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana ibadah kepada Allah Ta'ala, bagaimana pulang akhlak yang terpuji pada sesama. Karena 3 ilmu tauhid kita tasawuf tadi. Kalau sudah kelas SD itu bujur udah 3 macam fardu ain nih, hasil lagi macam-macam ilmu lagi tuntut lagi. Fardu ain sudah tuntung, itu akan menjadikan generasi yang baik di masyarakat. Tetap bangsa yang bermartabat itu kan adalah bangsa yang punya ilmu pengetahuan. Bila ada pengetahuan kita nih taburik pulang jadi zaman yang purba. Ibu lah pakaian nak itu atau nih paintarsan beredan kita taburik yang purba tak gara-gara ada ilmu loh kan ada tahu lagi ada nang itu ada baik loh nih ini mah gak baik kan keren negapnya itu gara-gara ilmu tak. Bagusnya adalah menciptakan baju pakaian oleh digunakan kainnya harap-harap kainnya anjang-anjang nah itu pikirannya itu kan itu aja ada ilmu tuh nah itu kan bangga menampilkan aurat di orang banyak tuh kan karena ada ilmu bertakwa kepada Allah kan begini kayak itu. Nah jadi kita ini bila menciptakan negeri yang majukanlah ilmu apa saja menjadi maju kalau ditopang dengan ilmu fardu ain. Harusnya tauhid fikih tasawuf itu bujur sudah di SD itu. Karena hari pelajaran ke atas tuh nama apa jadi lagi. Ini nang pokoknya ini sudah tuntung itu harusnya kan. Nah, itu. Ya kalau kita Islam jelas kan ilmunya tauhid fikih tasawuf. Kalau orang non muslim pasti ada juga. Boleh ilmu kayak itu juga kan juga. Nang ilmu tentang
berhubungan dengan tiga macamnya. Tauhid, mengenal Tuhan. Fikih, kayak cara beribadah dan berhubungan dengan manusia. Tasawuf, kayak pada yang berakhlak yang baik. Semua agama ada ilmu itu. Cuma ngarannya lain-lain. Cuma ekstensinya kah? Nah, apa? Ekstensinya kah? Nah, isinya tuh. Nah, isinya tuh ada aja itu kan. Kada agama itu malah jadi panjahat noleh. Adakah agama si pemanyuntan sekali pahalanya sano agama ada itu, ada agama itulah, ada agama nak itu. Tak uling dunia cari agama ada malah jadi kejadikan tuh. Pasti mah jadi nabi baik berdan. Jadi jaka ilmu tauhid ada tuh agama lain benar. Pakai ilmunya kan. Kita baca fikih ada ilmu lain. Pakai juga ilmu pengaturannya ada juga. Pokoknya sama pada menyuruh yang baik. Jadi jadi padakan menyamakan semua agama. Artinya pesan agama itu sama berarti pada menuju kepada kebaikan. Jangan dipadakan menyamakan semua agama. Nah, menyamakan semua agama bakal piran oleh. Bahkan tujuan beragama itu orang kan ada malah jadi panjahat oleh. Pokoknya semua agama mengutuk terjadi korupsi, semua agama mengutuk orang yang koruptor udah. Ada agama yang harap dia sip dia terus akan ada itu agama. Ada agama itu mengatakan. Jadi nang jadi panjahat ini orang yang jauh dari agama, apapun asal agamanya. Pasti agama yang dia anut asalnya tuh akan mengutuk kepada kejahatan yang dia lakukan. Nah, itu tuh lah. Nah, jadi kita ada apa jurangnya diskriminasi lah. Supaya kan kita ilmu tauhid kita tasawuf jadi dilajarkan jadi sekolah dasar. Maksudnya nang sealuran dengan itu kan harus dipasangkan, dibujurakan, dibujur-bujur di nahapi kan, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan atau jalan undang-undang yang dijalankan oleh negara kan jadi baik kalau orang yang berpotensi, orang yang mempunyai penguasaan tiga macam ilmu ini. Nah, mengenal Tuhannya, bagaimana cara menyembah dan berhubungan dengan sesama manusia atau makhluk hidup yang lainnya, dan bagaimana berakhlak yang mulia. Pokoknya semua agama pasti ada bisi itu, pasti ada semua agama bisi ilmu kayak itu. Kembangkan semuanya kan untuk menciptakan generasi-generasi yang lebih baik. Nah, kalau sudah demikian maka negara akan menjadi maju. Karena pertama itu adalah ilmu pengetahuan. Jepang itu kan ibaratnya bomnya deh. Nah, di bom Hiroshima lawan Nagasaki. Nah, karena bomnya deh, bom atom. Nah, atom warnanya, atom jalan. Nah, jenis dahsyat benar tuh. Nah, jadi kan banyak pada 400.000 nama tian oleh sampai buahnya burikan kan, buah nama pasukan-pasukan yang kalau negeri ini kan nama jajahan ini burikannya. Nah, apa pertama dipikirkannya? Berapakah guru-guru yang tersisa? Nah, itu carinya. Kadang mencari berapa para tukang-tukang masih hidup kan. Nah, berapa dokter masih hidup, berapa orang sugi masih hidup. Kadang itu carinya berapa guru yang masih hidup. Oh, lumayan masih ada guru-guru kan yang masih hidup. Baik, kita bangun negara perang dengan ilmu pengetahuan. Itu negara lebih hebat. Pertama itu akan dilakukan dijalankannya. Akhirnya apa? Kata negara Jepang, ini masih kan Jepang di atas negara yang lain. Padahal kan bagaimana hancurnya negara itulah, berapa kerugian yang mereka alami kan, ternyata ada maulah mereka jadi negara yang jatuh miskin karena mereka tahu ilmu itu jadi sumber untuk memajukan satu negara. Nah, begitulah. Kemudian pikiran itu ujar si murid tadi terus mengiang-ngiang dalam benakku, dalam hatiku. Akhirnya kada kawaju ada. Nah, murid itu kan bila ada masalah, guru benar. Nah, ada gurunya apa? Ada guru ini kemana benar? Nah, akhirnya ngirim surat kepada Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam. Artinya sebagai apa? Argumentasi umat Islam. Artinya bila Ghazali itu pandir itu isinya membela Islam. Imam Ghazali kalah, seolah-olah Islam itu kalah seolah-olahnya. Hujjatul Islam, Pak. Tapi kan ada kegampangan orang bergelar Hujjatul Islam nih pasti alim besar. Nah, kirim surat orang guru rahimahullah minta jawaban dan guru unek-unek yang sedang mengganggu di pikirannya bagaimana solusinya, dan bertanya kepada guru bermacam-macam pertanyaan dan minta kepada guru untuk nasihat dan doanya. Nah,
Bila guru itu apa aja guru bilang ke sini. Ulun guru yang bertakon masalah agama ini. Dijawab sidin sudah kan. Guru yang bilang minta nasihat nampian. Jadi minta nasihat namanya diberi nasihat guru kan. Di guru kayak gini kan guru itu orang yang pengalaman. Kan jalan kehidupan mana bagus mana kada. Nah, gurunya apa lagi minta doakan 3 macam. Jadi kita bila hilang kalau tuan guru 3 macam. Pertama kita menakuni masalah agama yang kita ada dapat. Yang kedua kita minta nasihat. Yang ketiga minta doakan. Nah itulah 3 macam itu faedah yang kita dapatkan ketika kita berkunjung atau berhilang ke rumah guru tadi. Nah itu. Jadi bari kan kita bilang ke mana bari ke Banjarbaru pondok pesantren Yasin. Nah bilang seperti Tuan Guru Haji Ahmad Fahmi Zamzam bari lah. Kalau kita pakai mobil apa bari pakai kiri. Nah mobil kiri basar bari lah. Kata Musidin. Lalu apa? Kami semuanya minta angkat pian menjadi murid. Nah, minta angkat lampian jadi murid pian. Nah di sini artinya kan kita ada minta yang lebih tinggi dari itu, ada mangkat sendiri kuitan, mangkat pian jadi abah. Ya juga sidin, amun ada orang datang minta angkat menjadi anak sidin, itu sidin yang anak angkat tuh harap pada murid kan kelasnya. Muntah borong sidin abah angkat ini giring, mulai ada datang lah anak angkat ini. Atau abah di keporon ini dan itu kan harus membentuk. Itu sih anak angkat. Kalau murid ini kan mendoakan guru jarak jauh kan sudah ada kan ibadah hak guru tuh terpenuhi sudah. Kalau anak angkat lebih istimewa lagi. Nah, jadi kita kan pandai kita itu kami minta angkat pian jadi murid. Nah kami minta supaya kami jadi murid pian. Terima sidin itu kan. Nah terima sidin lalu baca sidin hadis itu ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Nah jadi siapa yang awal tamu sidin itu yang pertama kali tamu sidin itu untung benar tak? Karena menanggal hadis musalsal bir rahmah artinya kan itu berkahnya ada kan bila kita tatamu awal tatamu guru lalu kita menanggal hadis itu dari sini. Nah itu musalsal bil awaliyah. Kita minta itu ucapan musidin. Nah jadi itu kan itu sudah mengandung nasihat dan mengandung doa gitu kan. Kemudian ujar si murid tadi kan di antara keterangan yang murid tadi kisahkan, sekalipun guru paguruanku Imam Al-Ghazali ini banyak isi kitab-kitab dan ada kitab yang diunggulkan itu Ihya Ulumuddin. Pokoknya masalah apa aja di sini si murid amun aku baca kitab Ihya pasti terjawab, ada aja jawabannya. Tapi aku maksudku ini mengirim surat kepada guru ini supaya nangsin tulis itu sesuai dengan keperluanku. Jadi guru tahu kan di murid ini kan lawas bakawan, lawas berkhadam masih tahu sih karakter muridnya kayak apa. Nah mana juga dijolong kayaknya. Nah pasti guru memilihkan nang singkat dan padat dan mencukupi bagi yang lainnya. Itu supaya aku sama itu sih berpegang dengan apa yang guru balas kepadaku tentang pertanyaan yang minta ini, dan aku amalkan sini nasihat guru ini sepanjang umurku insyaallah ta'ala. Nah sehingga kitab ini, kitab Ayyuhal Walad inilah ini 2 versi, ada versi bahasa Arab, ada versi bahasa Persia, bahasa Iran. Yang dari itu kan orang Iran, orang Persia. Jadi ada versi bahasa Arab, ada versi bahasa Persia. Kitab Ayyuhal Walad ini. Kalau bahasa Arab kan Ayyuhal Walad, duhai anakku artinya kan. Karena yang dari ini kan memanggil khadim sidin sebagai anak murid yang sangat akrab dengan sidin. Harus dipanggil dengan duhai anakku. Nah jadi dalam khazanah keilmuan Islam, kitab ini 2 macam versinya, ada versi bahasa Arab, ada versi bahasa Persia. Nah lalu bahasa Persia itu dikembalikan ke bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Amin Al-Irbili, tidak salah. Mengarang kitab Tanwirul Qulub, tidak salah. Nah sidin itu kan mengerti bahasa Persia, lalu dialihkan sidin ke bahasa Arab pulang. Akhirnya bahasa Arab ini 2, ada Ayyuhal Walad
dari Imam Ghazali langsung. Ada pula ngarannya Khulasatut Tasanif. Nah itu, tapi bedain karena redaksinya, cuma maknanya kurang lebih aja, redaksinya bedain. Itu karena pun memindahkan bahasa dari bahasa Persia pindah ke bahasa Arab. Itu dikarang oleh ada salah Syekh Muhammad Amin Al-Irbili, pengarang kitab Tanwirul Qulub. Nah itu, lalu itulah kitab yang terakhir dibaca Guru Sompol, ngarannya Khulasatut Tasanif, artinya kesimpulan dari semua karangan-karangan Imam Al-Ghazali. Itu kan makanya itu kan intisarinya. Nah jadi kita belajar kitab Ail Walad ini seolah-olah kita belajar intisari atau kesimpulan atau yang penting-pentingnya daripada semua karangan Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita kan, nasihat-nasihat beliau ini akan kita nikmati, kita akan cerna setiap malam Rabunya insyaallah taala. Semoga dimudahkan Allah taala dan diberikan kita ilmu dan madad keberkahan daripada Al Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama guru-guru kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal 'abidi husulaha wa minal 'aishi arghadah wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami 'ammah wa minal fadli 'adabah wa minal lutfi anfa'ah wa minal 'afwi ajma'ah. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Allahumma akhdim bi sa'adati ajarna wa hakim bi zirati amalana wa aqrin bil 'abidi wuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana. Allahumma asbuk hijal afika ala dunubina wa munna ala mislahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika jihadana wa alaika tawakkulana wa ihtimadana wa ila ridwanika ma'adana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa ahlilna daral muqamah wahdina fid dunya وأعذنا في الدنيا من موجبات ندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيش الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله برحمتك يا الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.